Bismillahirrahmanirrahim. An-nuqtatus tsaminatu inna qalbal mu'mini asyraful biqa'. Hatinya orang mukmin itu tempat yang paling mulia. Biqa' itu asalnya sih satu blok tempat ya, terus apa? Wilayah. Fala tajidu diyaran thayyibatan wala basatina 'amiratan wala riyadan nadiratan illa wa qalbul mu'mini asyrafu minha. Hati orang mukmin itu tempat yang paling mulia, lebih mulia daripada rumah yang indah, kebun atau taman yang indah, atau juga ya perkebunan yang hijau nadiro, kecuali hati orang mukmin lebih mulia daripada itu semuanya. Walhasil hati orang mukmin itu diibaratkan sebagai tempat yang paling mulia, lebih mulia daripada taman, daripada kebun. Bal qalbul mu'mini kal mir'ati fis safai. Bahkan hatinya orang mukmin itu seperti kaca dalam jernihnya, jernih seperti kaca. Bal fauqal mir'ati, bahkan lebih dari kaca. Di annal mir'ata idza in 'urida 'alaiha hijabun lam yura fiha syai'. Lebih dari kaca, kenapa? Karena kalau kaca dihalangi aling-aling, ada yang menghalangi, nggak bisa dilihat apa-apa dalam kaca itu. Wa qalbul mu'mini la yahjibu as-samawati as-sab'u wal kursiul 'arsy. Hatinya orang mukmin tidak bisa dihalangi oleh 7 langit, alam kursi, alam arsy, bisa nembus kepada Allah, berarti orang mukmin. Kama qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah naik kalimut thayyib dan amal saleh. Bal qalbu ma'ajim hadhil hujub yutali'u jalal ar-rububiyyah wa yuhitu, itu ayatnya itu, wa yuhitu ilman bis sifatis samadiyah. Hati orang mukmin itu walaupun dihalangi beberapa halangan, beberapa rintangan, bisa melihat kebesaran rububiyahnya Allah, kebesaran rububiyahnya Allah, dan bisa meliputi ilmu pengetahuan dengan sifat-sifat Allah yang maha somadiyah, maha tangguh. Wa mimma yadullu ala anna al-qalba asyraful biqa' wujuhun. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hatinya orang mukmin itu tempat yang paling mulia, beberapa hal. Al-awwal, annahu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qabr rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu seperti apa? Taman dari taman surga. Wa ma dzaka illa annahu sara makana 'abdin shalihin mayyitin. Itu bagi hamba Allah yang meninggal yang soleh. Fa idza kana al-qalbu sariran li ma'rifatillah wa 'arshan li ilahiyyati wajaba an yakuna qalbu asyrafal biqa'. Maka ketika hati itu bagaikan dipan untuk ma'rifat kepada Allah, bagaikan arsyan singgasana bagi ke sifat ilahinya Allah, maka hatilah yang paling mulia. Atsani karena Allah Ta'ala yaqul ya 'abdi qalbuka bustani wa jannati bustanuk falamma lam tabkhul ala bustanika alayya falamma laqad alayya bi bustanik bal anzata ma'rifati fihi fa kaifa abkhul bi bustani alayka wa kaifa amna'uka minhu. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, hatimu itu taman milikku, sorgaku adalah tamanmu, taman milikmu. Hatiku bagaikan taman milikku dan sorgaku bagaikan taman milikmu. Maka ketika kamu tidak bakhil kepadaku dengan tamanmu, bahkan
kamu tempatkan ma'rifat kepadaku dalam tamanmu, bagaimana aku bakhil dengan tamanku kepadamu? Jadi hati kita itu bagaikan tamannya Allah. Tamannya apa? Ya, dan surganya Allah tamannya kita. Maka ketika kita tidak bakhil, tidak pelit untuk ma'rifat kepada Allah, Allah pun akan berikan tamannya, yaitu surganya pada kita. Al-thalith annahu ta'ala haka kaifiyat nuzul 'abd fi bustal jannah. Allah menceritakan bagaimana hamba yang soleh berada di taman surga. Faqal fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ahli surga itu nanti bertempat di tempat duduk namanya sidik. Tempat duduk namanya sidik di sisi Allah yang Maha Malik, Maha Muqtadir. Walam yaqul 'inda maliki faqat. Tidak 'inda malik, enggak ada muqtadirnya itu. Karena qala, seakan-akan Allah berkata, ana fi dzalikal yaumi akunu malikan muqtadiran wa 'abidi yakununa mulukan illa annahum yakununa tahta qudrati. Seakan Allah berkata, saya pada hari itu raja yang berkuasa dan hamba-hambaku adalah yang dikuasai. Muluk ya. Dan hamba-hambaku itu adalah raja. Jadi Allah raja yang maha raja, yang paling kuasa. Lah orang soleh, orang yang ahli jannah itu raja juga, bagian raja. Illa annahum, tapi raja-raja itu di bawah kekuasaanku. Raja kecil lah. Allah maha raja muqtadir. Kalau kita raja saja enggak muqtadir, enggak. Idza arafta hadhil muqaddimata fanaqul. Kalau kamu paham muqaddimah ini, karena Ta'ala yaqul, ya 'abdi inni ja'altu jannati lak. Saya jadikan surga untuk kamu. Wa anta ja'alta jannataka li. Dan kamu jadikan kebunmu, tamanmu untuk aku. Lakinnaka ma ansaftani. Tapi kamu tidak objektif kepadaku. Fara'aita jannatil anwa dakhaltaha? Apakah kamu melihat surgaku sekarang dan kamu masuk ke dalamnya? Fayaqul 'abdu, hamba berkata, la ya Rabb, tidak. Fayaqul Ta'ala, wa hal dakhalta jannatak? Apakah kamu masuk ke surgamu? Fala budda yaqul na'am ya Rabb. Pasti akan jawab iya. Fayaqul Ta'ala, innaka ba'da ma dakhalta jannati walakin lamma qurba dukhuluka akhrajat asy-syaitan min jannatil nuzulik. Kamu sebenarnya sudah masuk surgaku. Kamu sebenarnya sudah masuk surgaku, dan karena kamu dekat masuk untuk dekat ke surgaku, maka aku keluarkan setan dari surgaku supaya kau bertempat di surgaku dengan tenang. Wa qultu lahu ukhruj minha madhuman madhura. Saya katakan kepada setan, keluarlah dari jannah dengan hina. Fakhrajtu aduwwaka qabla nuzulik. Maka saya keluarkan musuh kamu sebelum kamu bertempat di situ. Wa ma anta fa ba'da nuzuli fi bustanika sab'ina sanah. Kaifa yaliqu bika alla takhruja wa la tatrudu. Tapi kamu setelah saya bertempat tinggal di tamanmu 70 tahun, bagaimana pantas kamu tidak mengeluarkan musuhku dan tidak mengusirnya? Fa inda dzalik yujibul 'abdu, hamba menjawab, wa yaqul ilahi anta qadirun ala ikhrajih min jannatik. Wahai Tuhanku, engkau maha kuasa mengeluarkan syaitan dari surgamu. Wa ma ana fa'ajizun dhaif wa la aqdiru ala ikhrajih. Saya hamba yang lemah yang tidak bisa mengeluarkan syaitan. Fa yaqul Ta'ala al-ajiz idza dakhala fi himayatil malikil qahir sara qawiyan. Orang yang lemah itu, atau yang lemah itu, kalau masuk dalam penjagaannya raja yang maha kuasa, akan menjadi kuat. Fadkhul fi himayati, masuklah ke dalam penjagaanku. Hatta taqdiru ala ikhrajil adu min jannati qalbik, sampai kau mampu mengeluarkan musuhmu dari surga hatimu. Faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi
mau mengucapkan auzubillah itu dialognya panjang. Mau mengucapkan auzubillah minasyaitonir rajim itu. Walhasil kesimpulannya, hati itu bagaikan taman. Tuh, di situ ada musuh dalam taman itu, yaitu setan. Nah, Allah berkuasa atau Allah telah mampu mengusir setan dari surga kan? Nah, sedang kita tidak bisa mengusir setan dari hati kita. Maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Maka kita harus minta tolong pada Allah agar kita mampu mengusir musuh kita dari hati kita. Allah telah mengusir setan dari surga. Nah, hati itu bagaikan taman. Kita nggak bisa mengusir setan dari taman kita. Nah, kita minta pertolongan terlindung pada Allah agar Allah mengusir setan dari taman, dari hati kita. Fa'inqila fa'idha kana al-qalbu bustan Allah falimadha lahu syaitan minhu. Hati seorang mukmin katanya tamannya Allah. Kok setan nggak keluar? Kok setan nggak keluar tamannya Allah kok? Qulna qala al-isyarah annahu ta'ala yaqul lil 'abdi anta alladhi anzalta sultana al-ma'rifah fi hujrati qalbik wa man arada an yanzila sultanan fi hujrati nafsihi wajib 'alaihi an yaknisa tilka al-hujrah wa yunazzifaha. Karena Allah seakan-akan berkata, wahai hambaku, kamu telah menempatkan sultanul ma'rifat dalam kamar hatimu. Barang siapa yang ingin memberi tempat ma'rifat kepada kamar dirinya, harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu kamarnya supaya ma'rifat bisa masuk ke situ. Wala yajibu 'ala sultani tilkal a'mal. Fanadhif anta hujrata qalbik min lawthil waswasah faqul a'udzu minasyaitonir rajim. Jadi, maka bersihkanlah kamu kamar yang ada di hatimu itu dari kotoran-kotoran waswasah, dari waswas. Maka ucapkan a'udzu minasyaitonir rajim. Jadi, ketika orang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu seakan lagi membersihkan kamar yang ada di hati agar kamar itu ditempati oleh ma'rifat kepada Allah. An-nuqtah as-sasi'ah annahu ta'ala yaqul ya 'abdi ma ansaftani atadri li shay'in la taqdiru ma bil baina syaitan innahu kana mudri mithla ibadatil malaikah. Allah seakan-akan berkata, wahai hambaku, ini bahas auzubillah semua ini rahasianya, rahasia auzubillah lah. Wahai hambaku, kamu tidak sadar ya, kamu tidak objektif atau tidak sadar, tidak paham tentang aku. Tahukah kamu kenapa antara aku dan setan itu ada sesuatu yang tidak harmonis, ada permusuhan lah antara Allah dan setan itu. Padahal setan itu menyembah aku seperti malaikat. Wa kana fi dhanni muqarram bi ilahiyati. Dan dari sisi zahir dia mengakui atas ketuhananku dengan ilahiyahku. Wa innama taqdiru ma baini wa bainu li anni amartu bisujudi li abika Adam famtana. Mengapa terjadi sesuatu antara aku dan setan? Karena aku memerintahkan setan sujud menghormati bapakmu yaitu Adam, tidak mau. Falamma takabbarna faituhu an khidmati. Maka ketika setan iblis takabur, saya nafikan, saya buang dari khidmahku. Wa huwa fil haqiqah ma 'ada abak. Jadi pada hakikatnya setan itu tidak memusuhi bapakmu Adam, tidak. Innama imtana min khidmati. Hakikatnya setan itu tidak nurut pada Allah. Bukan berarti setan itu musuhnya Adam. Yang jelas setan tidak nurut perintahnya Allah agar berhormat pada Adam, nggak mau. Tsumma innahu yu'adika mundu 70 sana wa anta tahbisuhu ada wa anta tuhibbuhu. Kemudian setan itu memusuhi kamu selama 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Lalu kamu mencintainya. Wa yukhalifuka fi kulli khairat wa anta tuwafiqu fi kulli muradat. Setan itu
membelokkan kamu dari segala kebaikan, kamu malah menyetujui, malah oke dengan segala kemauan setan. Fatruk hadhi tariqatal madhumata wadhir adawatah. Tinggalkan cara-cara begini ini. Setan itu menyimpangkan kamu, menyesatkan kamu dari kebaikan. Lah kamu malah mencintainya dengan menyetujui kehendaknya. Tinggalkan cara itu. Wadhir adawatah. Tunjukkan kamu itu memusuhi setan. Fakul lah. Bagaimana cara menunjukkannya? Cara menunjukkan kita musuh setan. Fakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nukatul asyirah. Ini semua seputar a'udzubillah, ini rahasianya lah. Kalau di jelentah, kalau dibedah mengapa kita mengucap a'udzubillah itu ini isinya. Amma in nadharta ila qissati abik fa inna aqsam bi anna lahu minan nasihin. Amma ingat, kalau kamu lihat, kalau kamu bacalah kisah bapakmu Adam, setan bersumpah bahwa dia menasihati Adam. Tsumma kana aqibatu dzalik amr annahu sa'a fi ikhraji minal jannah. Tapi nyatanya akibat dari nasihatnya, godaannya setan itu, atau akibatnya dari situ, setan berusaha agar mengeluarkan Adam dari surga, mengeluarkan bapakmu dari surga. Wa ma fi haqqin aqsam bi annahu yudhilluk wa yuwik. Itu kalau dengan Adam, setan ngakunya menasehatin. Kalau dengan kamu, setan mengakui, bersumpah akan menyesatkan kamu, akan menggoda kamu. Faqal fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaranmu ya Allah, saya akan menggoda, menyesatkan manusia, Bani Adam, semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Faidha kanat hadhil mu'amalatu ma'aman afsam anu nasu wa kaifatan mu'amalatu ma'aman afsam anu yudulwekuwi. Kalau setan mengaku menasihatin dengan kepada Adam saja itu membahayakan, menyesatkan, apalagi sama kita sudah sumpah akan menyesatkan. Paham ya? Jadi setan itu sumpah kepada Adam memberi nasihat, baru itu menyesatkan lah padahal. Nasihin itu saja menyesatkan, menjerumuskan Adam keluar dari surga. Apalagi kalau setan sudah bersumpah untuk kita, untuk turun Adam, saya sesatkan manusia. Apalagi anul halasyar. Innama qala a'udzu billah wa lam yadhkur isman akhar bal dzakara qawla Allah li'anna hadzal isma أبلغ في قول زاجرا عن المعاصي من الأسماء والصفات لأن الإله هو المستحق للعبادة. Kenapa a'udzu billah? Tidak a'udzu birrahman, a'udzu birrahim, tapi menggunakan Allah. Karena nama Allah itu, isim Allah itu lebih lebih efektif untuk mencegah dari maksiat dan daripada nama-nama lain atau sifat-sifat yang lain, daripada a'udzu birrahman, a'udzu bil rahim, a'udzu bil ghafur masalah, lebih efektif Allah dalam rangka menahan maksiat. Karena Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Wala yakunu kadzalika illa idza kana qadiran aliman hakiman. Dan tidaklah demikian kecuali Allah itu maha qadir, maha alim, maha hakim. Faqul a'udzu billah jarin majru ayyakul. Allah itu berhak disembah satu-satunya. Dan lafal Allah itu, isim Allah itu lebih ablagh, lebih berbobot lah daripada asma lain atau sifat lain. Nah, kenapa? Karena lafal Allah itu mengandung arti Tuhan yang maha qadir, maha hakim.
Jadi ketika kita mengatakan a'udzubillah itu sama dengan a'udzu bil qadiril alimil hakim, sama artinya. Wa hadhihi sifat hiya nihayat az-zajr. Sifat-sifat qadir alim hakim itu puncaknya zajr, mencegah. Wa dzalika li'anna as-sariqa ya'lam qudrat sultan wa qad yasriqu malah. Seorang pencuri tahu tentang kekuasaannya sultan, penguasa lah, tapi dia masih mencuri. Di anna as-sariqu 'alimun bi anna dzalika sultan wa in kana qadir illa annahu ghairu 'alim. Karena si maling itu tahu, pencuri tahu bahwa sultan punya kekuasaan, tapi nggak tahu dia mencuri. Fal qudrah wahdahu ghairu kafiyatin fil zajr. Maka sifat kudrah saja tidak cukup untuk mencegah perbuatan. Jadi seorang pencuri tahu, ini kalau polisi tahu kita ditangkap, tapi polisi nggak tahu kok. Jadi polisi punya kekuasaan untuk menangkap. Kalau tahu, kalau enggak. Jadi polisi berkuasa untuk menangkap maling. Kalau tahu, kalau enggak. Berarti yang kekuasaan belum tentu efektif untuk mencegah sesuatu. Tapi kalau kudrah, kalau tahu lah, polisi mampu menangkap maling dan tahu, itu baru tangkap itu. Balla budda ma'a min ilm. Harus ada sifat ilmu, tidak cukup sifat kudrah saja. Wa idon, fal qudratu wal ilmu la yakfiyani fi husul zajr. Kudrah dan ilmu masih belum cukup untuk pencegahan. Dan al-malik idza ra'a munkar ila la ilaha 'an munkar lam yakun huduru mani'an minhu. Raja ketika melihat kemungkarotan, penyimpangan, tapi dia tidak melarang, ya nggak ada larangan jadinya. Padahal bisa kalau melarang dan tahu. Kalau nggak melarang, polisi tahu ada maling dan dia punya kuasa untuk menangkap, tapi nggak nangkep, baru tahu. Ya nggak ada zajr di sini. Amma idza hasratil qudrah. Tapi kalau ada qudrah, wa hasil ilmu, wa hasil hikmah al-mani'ah min al-qaba'ih. Kalau ada hikmah, arti dari nilai yang bisa mencegah dari kejahatan, fa yahsul zajrul kamil. Setelah pencegahan yang sempurna, fa idza qala abdu a'udzu billah, maka ketika seorang mengatakan a'udzu billah, fa kana qala a'udzu bil qadiril alimil hakim. Alladzi la yarda bi syai'in min munkarat fala jarma yahsul jald tam. Jadi seakan-akan orang mengucapkan auzubillah itu artinya saya berlindung dengan Allah yang Maha Qadir, Maha Alim, Maha Hakim, yang tidak meridhoi sesuatu yang mungkar. Itu baru tenanan, baru sempurna itu. Qadir saja belum tentu menjadi pencegahan. Qadir dan harus ilmu. Polisi belum tentu bisa menangkap maling. Polisi bisa menangkap maling, tapi karena nggak tahu ya nggak nangkap, nggak tahu. Sekarang udah tahu, tapi nggak mau nangkap, nggak ada pencegahan. Kalau ada kemampuan, tahu dan ada kemauan untuk mencegah kejahatan, itu baru selesai. Jadi ketika kita a'udzubillah itu artinya a'udzu bil qadiril alimil hakim. Bukan hanya bil qadir saja, bukan hanya bil qadir alim saja, tapi juga al-hakim. Yang tidak ridho, yang tidak merestui kejahatan. An-nuqtah 13. Lamma qala 'abdu a'udzu minasyaitonir rajim, dalla dzalika 'ala an la yarda bi an yujawiz asy-syaitan. Bi an yujawir asy-syaitan. Wa innama lam yarda bi dzalika asy-syaitan 'asin. Ketika seorang mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim, itu artinya orang itu tidak rela kalau berteman dengan setan. Yujawir, bertemanlah, berdekatan dengan setan. Kenapa? Karena setan itu makhluk yang maksiat. Wa asyanuhu la yadurru hadzal muslim fil haqiqah. Maksiatnya setan tidak madoroti, tidak dampaknya bagi orang Islam pada hakikatnya. فإذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبألا يرضى بجوار عين المعصية أولى. Maka ketika seorang tidak rela
berdekatan dengan makhluk yang maksiat, yaitu setan, maka pasti dia akan lebih tidak rela dengan maksiatnya itu sendiri. Jadi kita auzubillahi minasyaitonir rajim itu, kita tidak mau berteman dengan setan, dan kita tidak mau berteman atau tidak mau dekat dengan kelakuannya setan, yaitu maksiat. Dapat dua itu. Al-13 asy-syaitanu ism. Syaitan isim atau benda. Wa-rajimu sifah. Adjektif rajim itu. Tsumma ta'ala lam yaqtasir 'ala al-ismi bal dzakara sifah. Allah enggak mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, ada rajimnya segala gitu. Ada rajimnya. Ada sifatnya segala. Fakanahu yaqul, seakan-akan Allah berkata, inna hadza syaitana baqiya fil khidmah ulufan minas sinin fahal sami'ta annahu dharrana aw fa'ala ma yusu'una. Seakan-akan Allah berkata, setan itu telah mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku ribuan tahun. Apakah kamu tahu, apakah kamu mendengar bahwa dia itu memadortiku atau berbuat yang menyakitiku? Summa inna ma'adzalika rajamna hatta tarna. Toh demikian saya kutuk dia, saya usir dia. Wa manta falau jas hadha syaitan ma'aka lahdatan wahidatan alqaka fi an-nar khalidan fa kaifa la tashtaghil bi tardi wal ani faqul a'udzu minasyaitonir rajim. Nah sekarang kamu kalau duduk dengan setan satu saat saja, saya masukkan kamu, saya buang kamu, saya lemparkan kamu ke dalam neraka selamanya. Bagaimana kamu enggak cepat-cepat mengusir setan? Jangan sampai kamu berteman dengan setan. Setan telah saya usir dari rahmatku, dari maghfirahku. Nah kamu jangan sampai berteman dengan setan, nanti saya masuk neraka kamu bersama setan. Jadi cepat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ada rajimnya di situ. Anu tadrubi ta'asya liqa'il ayyaqul lima lam yaqul a'udzubil malaikah. Kenapa sih mau ngusir setan aja pakai Allah, enggak pakai malaikat cukup kan? Saingannya tuh, lawannya tuh loh. Lawannya setan enggak cukup malaikat. Kenapa enggak mengatakan a'udzubil malaikah? Ma'anna adwana malakin malaikat yakfi fi daf'i syaitan. Padahal malaikat yang paling kecil pun cukup untuk mengusir setan. Kenapa harus pakai Allah segala? Fama sabab fi an ja'al dzikra hadzal qalb fi muqabil dzikrillah. Maka apa sebabnya Allah menyebut nama anjing, yaitu setan maksudnya, kok berbanding dengan nama Allah? A'udzubillahi minasyaiton. Jadi lawan setan itu Allah, lawan seakan-akan mau melawan setan harus Allah, gak cukup malaikat. Kenapa itu? Wajabu kanu ta'ala, jawabnya begini, seakan Allah berkata, abdi innaka innahu yaraka wa anta la tarah. Setan itu melihat kamu, tapi kamu gak melihat setan. Bidar qouli ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini kalau bisa sih setiap ayat kita cari surat apa, ayat berapa itu? Ada ya? Oh ini yang iya. Setan itu melihat kamu, dia dan gerombolannya, tapi kamu gak melihat mereka. Wa innama nafadha kaidu fikum. Kenapa dia mampu menipu kamu? Di anu yarakum, karena setan melihat kamu. Wa antum la tarawnahu, kamu gak melihat setan. Fatamassaku biman yara syaitan wa la yara syaitan. Nah, maka berpeganglah dengan zat yang melihat setan, dan setan gak melihat, yaitu Allah. Paham tidak? Wa ta'ala faqul a'udzu minasyaitonir rajim. Kenapa mau melawan setan saja harus dengan Allah, gak cuma malaikat? Karena begini, setan itu melihat kamu gak melihat setan. Maka kita berlindung kepada Allah yang melihat setan gak melihatnya, supaya sama gitu loh. Kita tidak melihat setan, setan melihat kita. Dilawan dengan Allah, kita minta tolong pada Allah, yang Allah melihat setan, setan gak melihat Allah.
Al-Idalah Khamisata Ashrah. Udkhila al-alif wal-lam fi syaitan liyakun ta'rif al-jins. Kenapa pakai isim ma'rifat? Minasyaitonir rajim, enggak minasyaitonir rajim. Dan nakiro saja kenapa? Supaya ta'riful jins, jenis syaitan, ma'rifat. Lianna syayatin katsiratun mar'iyatun wa mar'iyah. Syaitan itu banyak. Ada yang bisa dilihat, ada yang enggak bisa dilihat. Bal mar'i rubbama kalsyat. Bahkan syaitan yang bisa dilihat itu lebih dahsyat. Hukiyar ba'dul mudzakirin annahu qala fi majlisi. Ada seorang ahli zikir cerita begini. Innar rajula idza arada yatasaddaq fa innahu ya'ti 70 syaitanan. Kalau ada orang mau sedekah, nyumbang masjid kan, nyumbang madrasah, pesantren, maka 70 setan datang. Fata'allaquna bi yadayhi wa rijlaihi wa qalbi wa yamna'unahu min as-sadaqah. Setan 70 megang tangannya, megang kakinya supaya tidak sedekah, menghalangi dari sedekah. Falamma sami'a ba'dul qaumi dzalik. Nah, ketika penceramah ngomong gitu, pendengarnya ada yang ngomong, faqal inni uqatilu haula sam'in. Saya akan perangi 70 setan mereka itu. Ya sudah, ngomong itu wa kharajal masjid. Dia keluar dari masjid, wa atal manzil, masuk ke rumah, wa amala dailahu, dia penuhi kantongnya bila hintati dari gandum, wa rada yukhruja wa yakhruja wa istasun takbir. Dia niat akan keluar dan sedekah dengan kantong gandum itu. Fa wasabat zaujatu, istrinya loncat, wa ja'altu nazi'u, dan istrinya itu menarik kantong itu, wa tuharibu, dan memerangi suaminya itu, hatta akhrajat dzalika min dzalik, sampai berantakan gandumnya, berantakan. Faraja ar-rajul, maka seorang itu kembali khaiban dengan sia-sia ilal masjid, kepada masjid tadi. Faqal aqwal mudzakir madza amilta, kata sing penceramah tadi, apa yang terjadi pada kamu? Faqal hazamtu sab'i fajat ummuhum fajat. Saya kalahkan 70 setan, datang ibunya. Ini kok bisa guyon gini ya? Padahal kadang serius banget ini guyon nih. Ya artinya walaupun kejadian nyata itu artinya kan bukan ilmiah, bukan cerita ilmiah. Wa ma in ja'alna al-alif wal lam lil ahad. Tadi kan ta'riful jins ya, menentukan jenis setan. Al itu faedahnya. Sekarang kalau al itu itu lil ahdi dhihni, faedah jaiz, boleh saja. In anna jami'al ma'asi biridu hadhi syaitan, atau yurdi ya? Yurdi apa biridu? Biridu ya. Karena semua maksiat itu dengan ridhonya syaitan. Warradi yajri majral fa'il lahu. Yang rela dengan sesuatu berarti sama dengan yang mengerjakannya. Wa tastab'abta dzalika fa'rifu bil maslahati syar'iyyah. Kalau kamu sudah tahu ya, maka ada masalah yang berkaitan syarak. Fa inna idza bi hanifah qira'atul imam qira'atan lil muqtadi min haitsu radiya bi wasaqata khalfah. Larinya jauh banget, larinya jauh nih. Menurut mazhab Abu Hanifah, bacaan imam itu sudah mencukupi bacaannya makmum. Jadi imam baca Fatihah sudah cukup, makmum gak usah baca Fatihah. Karena kita diam itu berarti, makmum diam itu berarti ridho dengan bacaan imam. Kalau kita sendiri baca berarti kayak gak ridho. Imam baca Fatihah sudah, terus baca surat, kita diam dong, berarti kita telah rela dengan bacaan imam. Kalau masih kita dibaca berarti seakan-akan belum puas atau belum apa, belum terima ada bacaannya. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Syafi'i la sholata illa bi fatihatil kitab. Imam Hanafi tidak pakai hadis itu, pakainya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wal situ. Kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Masa imam baca Quran masih qalladzina kafaru ila jahannam, kamunya sibuk baca Fatihah. Untuk apa itu? Nasihatnya kan bacaan imam nasihat tuh kadang-kadang.
Wawailul lil musallin alladzina hum salatin sahun. Neraka awal bagi orang sholat yang melupakan sholat. Di sini dinas surat untuk apa itu? Ini nasihat imam untuk apa itu? Itu alasan Imam Abu Hanifah tidak pakai hadis lah, jadi nggak pakai hadis la sholata illa, atau pakai tapi itu untuk imam, tidak berarti untuk setiap orang sholat. La sholata illa fadil kitab, tidak sah sholat kalau tanpa fadil. Sudah kan dibaca oleh imam. Ceritanya digeruduk oleh 16 ulama dari Madinah datang ke Irak sana. Akan menanyakan ini pada Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, ini orang 16 ini yang paling alim siapa? Rabi'ah, Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik, itu. Ini orang 16 ini mau ngomong semua apa? Apa satu aja? Ya salah satu saja Imam Rabi'ah aja yang akan ngomong. Ya sudah, sholat juga sama. Yang baca satu saja, yang lain dengar. 16 ulama ini mau protes sama saya ngomong bareng. Yang enggak, ini salah satunya yang paling alamuna, afqahuna, yang paling alim di antara 16 ini Imam Rabi'ah ini. Ya sudah sama aja, sholat juga imam saja baca, kamu diem. Masih 16 orang ngomong semua. Anda langsung kalah itu. Kalau sholat di sebelahnya madhab Hanafi, Syekh Tantawi atau Syekh Al-Sabuni, ya diem aja. Wadon amin dia pada sholat Jumat itu kadang saya pernah jejer Syekh Ali Tantawi, ulama besar. Diam saja. Saya sibuk baca Fatihah. Satu, yang kedua, madhab Syafi'i itu harus menghadirkan niat dalam takbir. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman fardhun ma'muman lillahi ta'ala. Itu harus ada dalam hati kita, maka takbirnya panjang-panjang. Itu madhab yang lain, madhab Abu Hanifah, nggak ada itu. Niatnya sebelum sholat nggak apa-apa, nggak usah dalam takbir. Kalau kata Imam Abu Hanifah, ya orang kalau datang ke masjid ya sholat mau apa? Mau apa itu? Masa bukan sholat? Takbirnya jelas sholat. Gak usah diniatin, maksudnya gitu. Kalau jam 12, 10 menit, 15 menit, ya sholat zuhur, masa asar, masa subuh. Jadi gak usah usolli fardhu zuhur, gak usah. Ya kalau jam 5 pagi atau setengah 5, jam 5 kurang seperempat pagi, ya sholat subuh, masa zuhur. Gak usah. Maka di Masjidil Haram itu kalau kita sana lihat orang sholat, kalau takbirnya was-was atau sering berulang itu yang madhab Syafi'i. Yang lainnya cepet-cepet, yang lainnya Syafi'i yang Allah, nggak kena rupanya, nggak kena. Kalau madhab Hanafi cepet, Allah. Ya sebenarnya kalau tuh harus hadir ya nggak semua lah. Fardhu dhuhri 4 cukup ya. Dalam hatinya tuh. Fardhu dhuhri 4. Wih sudah coba. 3. Enggak usah makmuman, enggak usah mustaqbilal qiblah. Ya, enggak usah lihat ta'ala. Yang penting itu sholat zuhur 4 rakaat. Sholat fardhu dhuhur 4 rakaat cukup lah. Jadi jangan panjang nanti kalau 11 kata loh itu. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala 11. Cukup 3 lah. 4. Apa jadi? Usolli harus ya usolli. Terus fardhu dhuhri ya fardhu dhuhri ya. Zuhur. Oh 4-nya enggak usah, enggak apa-apa. Ya udah. Usolli fardhu dhuhri. Ya. النقطة السادسة عشرة الشيطان مأخوذ من شطنة إذا بعد فحكم عليه بكون بعيدا. Syaitan itu diambil dari kata kerja fi'il madhi syatona, maknanya jauh. Maka syaitan dihukumi ba'id, yang jauh.
Wa ammal muti'u faqaribun. Tapi orang taat kepada Allah itu dekat. Fasjud waqtarib. Sujud itu berarti dekat-dekat pada Allah. Kalau syaitan jauh. Wallahu qaribun minka. Allah maha dekat darimu. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa marrajim fa huwa marjum. Bimana kau marmiyan bisahmil la'n wasyaqawah. Makna rajim itu adalah yang ditembak ya bukan? Yang di apa? Yang dilempar dengan panah, gitu ya, dengan panah lan, panah kutukan, wasyaqawah dan kesengsaraan. Jadi setan itu makhluk yang dipanah, seakan-akan maknanya rajim itu maknanya setan itu makhluk yang dipanah dengan panah kutukan. Wa ma anta, tapi kamu fa mausulun bihablis sa'adah. Kalau kamu dihubungkan dengan tambang atau tali kebahagiaan. Qala ta'ala walzamahum kalimat taqwa. Fadalla hadza ala an ja'ala syaitan ba'idan marjuman wa ja'alaka qariban mausulan, insyaallah. Maka ini semua menunjukkan bahwa Allah menjadikan syaitan itu jauh dan terkutuk, tapi kamu yang membaca auzubillah, hamba yang qarib dan mausul, orang yang dekat dengan Allah dan usul kepada Allah. Ya, kalau auzubillahnya khusyuk ya, syaitan jauh dari Allah, kita yang baca itu dekat. Tapi yang khusyuk, auzubillah gak khusyuk ya. Auzubillah ingat tamprok ya. Ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah telah menjauhkan setan dari kita, bahkan dirajam, dikutuk, dan Allah menjadikan kita dekat dengannya. Subhanahu wa ta'ala akhbaru annahu la yaj'al syaitan alladhi ba'idan qariban. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, tidak menjadikan setan yang jauh itu dekat. Tidak. Allah tidak akan mendekatkan setan. Tidak akan mendekatkan setan. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan menjumpai sunnah Allah berubah, pindah. Fa'rif annahu lamma ja'alaka qariban fa innahu la yadulluka wa la yub'idka an fadli wa rahmatih. Ketahuilah, kalau sudah Allah menjadikan kamu hamba yang dekat dengan Allah, maka setan tidak bisa menjauhkan kamu dari fadlullah dan dari rahmatnya Allah. Paham ya? Jadi ketika kita sudah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kamu dekat dengan Allah, dan setan tidak bisa menjauhkan kamu dari fadlullah dan dari rahmatullah. Anul Sabita Ashraf, qala Ja'far Shadiq, berkata Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Al-Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ja'far Shadiq itu Imam Syiah yang ke-6 menurut orang Syiah, imam yang ke-6. Innahu la budda qabla qira'ati min at-ta'awudz. Sebelum baca Quran harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Ja'far. Wa amma sa'iru ta'ati fa in la ta'awudz fiha. Tapi ibadah yang lain enggak harus ta'awudz. Kita mau sedekah, kita mau silaturahim, kita mau nengok orang sakit, yang tidak harus a'udzubillah. Wal hikmah fihi, tapi kalau baca Quran itu ta'awudz. Kita mau silaturahim, ibadah tuh silaturahim tak apa. Apa hikmahnya? Annal 'abda qad yanjisu lisanu bil kidbi wal ghiba wan namimah. Seorang itu kadang-kadang lisannya najis dengan berbuat bohong, berkata bohong, menggunjing, adu domba. Fa amara Allah Ta'ala al-'abda bi ta'awudz. Allah memerintahkan hamba agar membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim
liyasira lisanu tahiran, supaya lisannya itu suci. Faqra'u bilisan tahir, maka dia akan membaca dengan lisan yang suci, kalaman, membaca kalam, unzila min rabbin thayyibin tahir, kalam yang diturunkan dari Allah yang maha thayyib, yang maha tahir. Jadi ketika baca Quran, baca auzubillah, supaya lisan kita suci, karena kita akan membaca kalam yang suci. An-nuqtah tsaminah, annahu ta'ala yaqul innahu syaitanun rajim wa ar-rahmanur rahim. Jadi ketika kita mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, itu Allah menjawab wa ana rahmanur rahim. Fab'ad 'anil syaitanir rajim litaslir rahmanur rahim. Maka kamu jauhlah dari syaitan yang rajim agar kamu usul berhubungan dengan Rahman Rahim. An-nuqtah as-19, asy-syaitanu aduwwuk wa ta'anu ghafil ghaib. Syaitan itu musuh kamu, kamu yang lalai dari syaitan. Qala ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu melihat kamu dan gerombolannya dan rombongannya, sedang kamu enggak melihat mereka. Fa'ala hadza laka 'adul ghaib. Kamu punya musuh yang ghaib. Walaka habibul ghalib, dan kamu punya kekasih yang menang, yang selalu menang. Qala ta'ala wallahu ghalibun ala amrih. Fa idza qasadakal aduwwul ghaib fafza' ila al-habibil ghalib. Nah, ketika kamu dituju oleh musuh yang ghaib, cepat lari menuju kekasih yang menang, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kita artinya kita lari dari syaitan yang ghaib menuju kekasih yang ghalib. Al-babur rabi', ini bukan sabi, bukan robi ya. Bukan sabi, itu robi itu. Robi. Fil masail mutahiqah bi qoul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada masalah yang perlu dibahas yang berkaitan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak habis-habis bahasa. Al-mas'alatul ula farqun baina ayyuqala a'udzu billahi wa baina qala billahi a'udzu. Ada bedanya mengucapkan a'udzu billahi dan billahi a'udzu. Fa innal awwal la yufidul hasr. Kalau awal tidak menunjukkan apa? Hasr, kekhususannya. Wa tsani yufidu. Falima warda al-amru bil awwal duna tsani ma anna baina tsani aqwal wa aqul a'udzu billah tidak menunjukkan hasr, tapi billah itu menunjukkan hasr. Tapi kenapa kita pilih a'udzu billah? Padahal kalau mau hasr billah dong, hanya billah ya'udzu, hanya kepada Allah. Ada hanya kalau terjemah Indonesianya lah, hanya kepada Allah saya berlindung. Wa aidan ja alhamdulillah wa ja lillahil hamd. Alhamdulillah dan alhamdulillah dan lillahil hamd. Wa ma huna fa ja'udzu billah wa ma ja' bil a'udzu famal farqu. Jawabnya cari sendiri, coba. Ini enggak jawab, dia enggak jawab ini. Enggak jawab, cari sendiri. Kalau alhamdulillah ada dua redaksi. Ada alhamdulillah, ada walillahil hamd. Kalau dibilang enggak ada bil a'udzu. Bil a'udzu enggak ada. Ayo cari sendiri. Famal farqu. Al-maksud tsaniyah. Qalu a'udzu billah lafdzul khabar ma'na du'a. Redaksi a'udzu billah itu redaksinya khabar, berita, di mananya doa. Wa taqdir Allahumma a'izni. A'udzu billah itu mananya Allahumma a'udzu billah. Allahumma a'izni. Ala tara annahu qala wa inni u'iduha bika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Ibunya Siti Maryam mengharapkan anaknya laki-laki. Lahir Maryam perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Tapi saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah
untuk Maryam dan keturunannya dari syaitan rajim. Seperti astaghfirullah itu maknanya Allahumma firli, amar ya atau tolab, doa. Wa dalil anna qalu a'udzu billah ikhbarun an fi'lihi wa hadzal qadr la fa'idata fihi, innal fa'idah fi ayyu'idzahu Allah. Ucapan a'udzu billah itu enggak ada artinya kecuali kalau ada faedahnya, kalau Allah yang memberikan perlindungan. Paham enggak? Saya mohon perlindungan kepada Allah itu nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Kecuali ada faedahnya kalau Allah memberi perlindungan kepada saya, baru ada faedahnya. Famasafi annahu qala a'udzu billahi wa la yaqul a'idzni. Kenapa a'udzu billah enggak a'idzni saja? Ya Allah lindungi aku. Kenapa a'udzu billah? Wal jawab anna baina rabbi wa baina 'abdi 'ahdan. Di antara Allah dan hamba itu ada perjanjian. Qala ta'ala wa aufu bi'ahdillah idza 'ahadtum wa qala aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Tunaikanlah ahdullah kalau kamu janji itu, dan tunaikanlah janjiku maka aku akan menunaikan janjimu. Fakan abdu yaqul ana ma'lu'mil insaniyah wa nafsil bashariyah wa faitu bi'ahdi ubudiyyati haitsu qul a'udzu billah. Jadi seakan-akan mengatakan a'udzu billah itu seakan-akan mengatakan begini, saya walaupun dengan kelemahan sebagai manusia, kekurangan sebagai bashar, sebagai manusia, saya menepati janji dengan mengatakan a'udzu billah. Fa anta ya Allah ma'ana hayatil karam wa ghayatil fadl wa rahmah aula bi an tafiya bi ahdi rububiyyah. Engkau ya Allah dengan maha karam, maha fadl, maha rahmah yang maksimal, yang mutlak, sangat aula, sangat layak untuk menunaikan janji rububiyah. Fataqul inni u'idzu bisyarri. Maka Allah akan mengatakan kepada kita, inni u'idzuka, saya melindungi kamu minasyaitonir rajim. Al-masalah jim, tadi kan abajadun nih. A'udzu fi'lun mudhari' wa yasluh lil hal istiqbal. Jadi mudhari itu zamannya boleh hal, boleh istiqbal. Fahal huwa haqiqatun fihima? Apakah betul itu hakikatnya? Wal haq anu haqiqatun fil hal majaz fil istiqbal. Jadi fil mudhari itu kalau hal sedang itu hakikat, ya kalau istiqbal itu majaz. Wa yahtassu bihi bi harfi sin wa saufa. Fil mudhari supaya khusus menjadi mustaqbal harus ada tamyiz sin, sayaqulu sufaha atau saufa. Dal lima waqa'al ishtiraku bil hadir wal istiqbal walam yaqa'u bil hadir wal madi. Kenapa fil mudhari itu di situ ada zaman hadir dan istiqbal, enggak zaman madi dan hadir? Jawab sendiri. Enggak terangkan, dia jawab sendiri nih. Kaifal musyabah bain mudhari wa bil ism? Apa kesamaannya antara fil mudhari dan isim? Jawab sendiri. Kaifal amilu bihi fihi wala syakka ma'mul fama huwa? Amilnya fil mudhari kenapa? Dan apa itu ma'mulnya? Qawlu a'udzu yadullu 'ala 'abda musta'idun fil hal fi kulli mustaqbal wa huwa al-kamal. Fayadullu 'ala anna hadhihi isti'adah baqiyatun fil jannah. Lafal a'udzu itu menunjukkan bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah dalam waktu hal dan istiqbal, yaitu sempurnalah. Apakah istiqbal itu sampai ke surga? Sampai nanti a'udzubillah minta perlindungan Allah sampai nanti kalau masuk surga, kan istiqbal, mustaqbal. Paham enggak? Saya minta perlindungan kepada Allah pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu hal dan istiqbal. Istiqbal itu sampai kapan? Sampai surga. Jawab sendiri, enggak ada jawab. Suruh jawab sendiri. Iya. Suruh jawab sendiri, jawab sendiri. Enggak jawab cuma melemparkan persoalan. Qalu a'udzu hikayatun nafs wala budda min arba'atil madhkura fi qawli ataina. Ya betul. Apa atin? Bahasa apa sih? Fi qawli a'udzu. Oh gitu. Oh ya salah ya.
Al-Fatihah. Jadi Bang Rozi mencoba kita cerdas nggak? Melakukan pertanyaan tapi nggak beliau jawab. Ayo. A'udzubillah masih umum, tapi kalau billah itu khusus, hanya kepada Allah aku diberi. Tapi kenapa pakainya a'udzu? Yang nggak khusus, nggak, tidak ada hanyanya lah, tidak pakai hanya. Tapi kalau alhamdulillah ada hamd. Ayo kenapa? Famal farku apa bedanya? Coba cari sendiri ya.